Dalam sebuah kebijakan selalu ada dua sisi, kepentingan dan keadilan. Tapi saat kekuasaan mulai mendominasi, hukum seringkali dipertanyakan. Disinilah konflik dimulai. Beberapa hari setelah kebijakan diumumkan, keresahan mulai muncul di tengah masyarakat. Warga mulai mempertanyakan keputusan yang terasa begitu tiba-tiba. Tapi gue bingung deh, kenapa kebijakan pembangunan ini disahkan tanpa persetujuan warga? Nah, itu yang jadi masalah. Seharusnya ada proses hukum yang jelas, bukan keputusan sepihak. Berarti kalau begini, apa gunanya hukum? Isu ini tidak hanya berhenti di kalangan warga. Di sekolah, para siswa pun mulai memperdebatkan keadilan di balik kebijakan tersebut. Mungkin pemerintah punya alasan sendiri. Alasannya tidak cukup dalam melanggar hukum karena semua keputusan harus diuji secara hukum. Tapi kalau tujuannya ekonomi, Kalau hukum dilanggar itu bukan pembangunan, itu penyalahgunaan kekuasaan. Tekanan publik semakin besar. Media mulai turun tangan, mencoba mencari jawaban langsung dari pihak berwenang. Pak Arman, masyarakat mempertanyakan transparansi kebijakan ini. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Ya, kami bekerja sudah sesuai dengan wewenang. Tidak semua keputusan itu harus disetujui oleh semua pihak. Tapi hukum mengatur semua prosedur. Apakah prosedur sudah dipenuhi? Nah, tetapi kita tidak melanggar hukum. Ketegangan memuncak. Perdebatan berubah menjadi konflik terbuka hingga aparat harus turun tangan. kami ingin keadilan, Pak, bukan janji. Dan keadilan hanya bisa dibuktikan pada pengadilan. Kasus ini akhirnya dibawa ke jalur hukum. Semua pihak bersiap menghadapi persidangan yang akan menentukan kebenaran. Sidang dimulai. Semua pihak diharapkan jaga ketertiban. Yang mulia, kebijakan ini dicatat oleh hukum, prosedur dilanggar, izin tidak lengkap, dan masyarakat pun tidak dilibatkan. Tetapi kami bertindak demi kepentingan umum dan demi percepatan pembangunan. Kepentingan umum tidak boleh dijadikan alasan untuk mempercepat pembangunan. Kalau hukum bisa dilanggar oleh pejabat, lalu siapa yang akan diterapkan? Kami tidak melanggar. Tidak melanggar. Kenapa kami tidak diminta persetujuan? Kami bukan objek kebijakan, kami warga negara. Di tengah persidangan yang memanas, sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap. Yang mulia, izinkan saya berbicara. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Silakan. Jadi, saya sebenarnya bukan hanya seorang reporter, tapi saya juga pernah terlibat dalam tim proyek ini. Berarti kamu tahu selama ini kebenarannya. Ya, saya pernah melihat bagaimana prosedur ini dilanggar hanya untuk mempercepat persetujuan. Hei, kamu telah mengkhianati sistem. Kalau sistem salah, maka harus diungkap. Jadi, ini membuktikan bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Ini bukan lagi soal bapak yang akan silakan ini soal keadilan. Pengakuan itu mengubah segalanya. Sidang berubah menjadi perdebatan sengit yang menentukan arah keadilan. Setelah melalui perdebatan panjang dan bukti yang kuat, akhirnya keputusan pun akan dibacakan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, pengadilan menyatakan kebijakan ini melanggar hukum dan tidak sah. Namun, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Ada fakta lain yang lebih dalam dan mengejutkan. Keputusan ini dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi ini bukan sekedar kesalahan. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Disinilah kita belajar bahwa politik tanpa hukum adalah kekuasaan yang berbahaya. Dan hukum tanpa keberanian masyarakat tidak akan berarti apa-apa. Tegakkan hukum, awasi kekuasaan.